Jadi sekarang saya akan sedikit berbagi cara untuk pemasangan holder dan pemasangan jarum. Itu karena saya sering sekali menjumpai cara pemasangan yang saya bilang itu masih salah. Jadi untuk keluaran mata pisau ini memang tidak perlu terlalu panjang dan juga tidak perlu terlalu pendek. Jadi ini kira-kira segini, ini kurang lebih berarti dia di hampir 1 mili kurang, setengah mili lah ya, seperti itu. Dan ini untuk mata pisau yang saya gunakan di sini adalah yang jenis 45 derajat. Sorry, ini ada kotoran masuk ini, saya bersihkan dulu. Nih, ada kotoran sedikit ini, dibuang. Jadi ini mata pisaunya yang 45 derajat, kelihatan itu, dia sudut kemiringannya tidak terlalu miring. Nah, di sini kalau saya sangat menyarankan, jadi untuk pemasangan mata pisau itu dia kurang lebih di separuh kemiringan. Itu kan kemiringannya, sudut kemiringannya. Jadi keluarnya itu kurang lebih separuhnya itu. Nah nih, segini. Ini segini. Jadi dengan tujuan agar si bahan itu tidak terlalu, ya jadi kita setel ulang ya, seperti ini. Kita lihat mana tadi. Nah ini. Ini kalau fullnya kan segini. Ini kemiringan fullnya, kemudian kita putar, kita ambil segini aja nih. Nah, ini kita ambil segini, baru kita kunci. Oke. Nah, ini kemunculan pisau yang segini ini udah cukup untuk memotong bahan. Jadi di sini saya contohkan ada bahan seperti ini. Ini kalau istilahnya cara cara agak sedikit lucunya begini aja, dijajarkan seperti ini. Oh, kira-kira udah tembus atau belum gitu kan. Nah, kemudian usahakan badan holder ini jangan sampai bersentuhan dengan si stikernya itu. Nah, yang sering kebanyakan terjadi, katanya biar rapi ininya harus sampai menekan si bahan, itu salah. Justru kalau si body ini dia sampai menekan bahan, hasil cutting yang sudah terpotong tadi, terutama untuk bahan-bahan reflektif, itu akan semakin rusak. Karena udah ada cuttingannya, terus kemudian kegosok sama ini maka akan rusak nanti. Jadi untuk pemasangannya jangan sampai dia nekan seperti itu. Nah, ini saya contohkan seperti ini saya pasang di mesin. Potong. Nah, ini saya pasang. Jadi kita lihat di sini. Jadi, nah kelihatan kan mata pisaunya agak sedikit seperti itu. Dia tidak sampai nempel. Nah, kemudian waktu di origin ini dia si holder tidak kontak langsung dengan si vinilnya. Jadi masih mengambang seperti itu. Kelihatan kan ngambang itu? Itu posisinya seperti itu. Karena kalau dia sampai nempel sekali, dia nanti akan jelek hasilnya. Justru malah tulisan yang kecil itu nanti bisa ujung-ujung setelah di cuttingnya, seperti misalnya ujung gitu, itu akan terangkat oleh gesekan si holder ini. Apalagi kalau nanti misalnya bahannya yang glossy, bisa kelihatan seperti garis-garis gara-gara si holder ini bergesekan sama si medianya gitu. Diusahakan dia jangan sampai si holder ini ujungnya menekan ini. Jadi cukup pisaunya aja ngambang kena ini gitu.
Ini waktu di origin, nah itu kelihatan kan? Di origin dia waktu tekan seperti itu aja, gitu. Ini kita tes. Misalnya saya kalau di bahan ini tekanannya dia di 120. Saya tekan origin, kemudian saya tes. Nah, itu sudah cukup ada goresannya. Nah, kalau dia sampai apa namanya si holdernya nekan, itu nanti ini akan ikut terangkat duluan. Misalnya saya tes lagi. Nah, sampai ke tekanan yang agak lebih tinggi lagi. Ya, sini masih bagus itu. Dan dia mata pisau yang keluar dengan agak lebih keluar tadi, agak lebih panjang maksudnya, itu tidak menyebabkan rusaknya ini. Ini bahannya lebih keras, jadi masih kurang tekanannya. Kita tes lagi, kasih tekanan yang agak tinggi lagi, 190. Nah, itu. Jadi kita lihat di waktu proses cuttingnya. Oke, ya ini. Oke, saya tes ya. Oke, saya ulang lagi biar lebih detail kelihatannya. Nah, jadi cukup si jarumnya aja yang menari di situ dia, nggak perlu sampai si holdernya yang ikut nempel ke bahan.